Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menguasai kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur panjang dan sehat, sehingga kita dapat menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah di bulan Ramadan ini, sebuah ketenangan, kekuatan iman, keselamatan, kesehatan, tidak merasakan sakit hingga di penghujung Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk ibadah dalam Islam. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Habib Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, pembawa risalah, dan kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan mampu secara istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai di yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini kita bermuhasabah diri. Kita mengenali lebih dalam siapa sesungguhnya diri kita ini. Kita adalah manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kesempurnaan itu adalah fitrah yang dengan sendirinya mengantarkan manusia ke dalam derajat yang tinggi dan mulia, bahkan dari malaikat sekalipun. Kesempurnaan itu tidak semata-mata karena kesempurnaan fisik, tetapi lebih kepada nilai-nilai ilahiyah yang telah Allah tiupkan ke dalam jiwa manusia. Di dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan menjadikan manusia dari tanah kering, tanah liat yang berasal dari lumpur yang hitam yang dibuat bentuknya. Lalu setelah aku tiupkan ruh kepadanya, aku sempurnakan penciptaannya, maka tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, betapa mulianya manusia hingga akhirnya malaikat pun bersujud kepada manusia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Saat itu malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Allah mengangkat manusia sebagai khalifah fil ardi
wakilnya Allah di bumi ini. Dan karena Allah mengangkat manusia sebagai wakilnya di bumi ini, maka Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna, dengan tahapan-tahapan yang sakral. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibi minal ba's fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfah summa min alaqah summa min mudghah mukhalaqati wa ghair mukhallaqatil linubayyina lakum wa nukhiru fil arhami man nasya'u ajali musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablugu asuddakum wa minkum mayyutawaffa wa minkum mayuraddu illa ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaiha ma'ah tazad wa rabat wa ambatat min kulli zawzin bahij. Artinya, wahai manusia, apabila engkau ragu tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging yang sempurna dan tidak sempurna kejadiannya, agar kami jelaskan kepadamu. Dan kami tempatkan kamu di dalam rahim sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian kami lahirkan kamu sebagai bayi dan berangsur-angsur sampailah kamu pada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang kami wafatkan dan ada yang kami panjangkan umurnya hingga pikun, agar tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulu diketahuinya. Dan lihatlah bumi ini kering. Kemudian setelah kami turunkan air di atasnya, maka tumbuhlah bumi itu dan hiduplah tumbuh-tumbuhan yang indah. Inilah kaum muslimin dan muslimat, betapa sakralnya penciptaan manusia, bahwa kita diciptakan min turab, dari tanah, summa min nutfah, kemudian setetes mani, summa min alaqah, kemudian segumpal darah, summa min mudghah, kemudian segumpal daging. Dan setelah gumpalan daging itu sempurna menjadi bentuk manusia, maka kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jiwa manusia yang sebelumnya sudah diadakan perjanjian. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menciptakan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil persaksian dengan jiwa mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu? Dan ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Inilah perjanjian seorang hamba dengan Rabb-nya. Sehingga ketika manusia lahir ke dunia secara akidah, sesungguhnya
ia telah membawa ketauhidan. Ia membawa keyakinan bahwa Allah lah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan segala sesuatu di atas bumi ini. Namun demikian, tidak sedikit orang yang tidak menyadarinya sehingga mereka tidak mensyukurinya bahwa kita manusia diciptakan sebagai hamba yang paling sempurna. Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wa absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya. Kemudian ia meniupkan ruh ke dalam jiwanya dan ia menjadikannya pendengaran, penglihatan dan hati. Namun sedikit sekali mereka yang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia diangkat sebagai khalifah di atas bumi ini, khalifah fil ardi. Maka marilah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita kembalikan fitrah kita sebagai seorang manusia yang lahir dengan membawa ketauhidan. Kalaupun dunia telah mengubah kita sehingga ada sikap, ada sifat sombong, iri dengki, ujub, bangga diri, maka marilah kita hapuskan semua itu. Kita hancurkan kesombongan, kita hancurkan kedengkian, dan kita turunkan bendera yang selama ini berkibar atas nama harta, benda, jabatan, kekuasaan. Kita tinggalkan semuanya. Mari Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan untuk mengembalikan fitrah kita sebagai manusia yang suci. Kalau kita menyadari sesungguhnya di dalam diri kita, kalau itu tidak ada rahmat Allah, maka tidak ada apa-apanya. Apalagi di dalam jasad kita. Semuanya yang keluar dari jasad kita tidak ada sesuatu yang baik. Coba sekarang rasakan, dari kedua mata kita akan keluar air mata yang kotor. Dari kedua telinga kita akan keluar kotoran yang menjijikkan. Dari kedua lubang hidung kita akan keluar ingus yang menjijikkan. Dari mulut kita akan keluar muntahan yang amis dan menjijikkan. Dari lubang dubur, lubang kemaluan, semua akan keluar sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Maka kalau kita menyadari tidak ubahnya tubuh kita ini adalah sebuah kantong najis, apalagi yang kita banggakan, apalagi yang kita ujub, apalagi yang kita sombongkan. Maka tinggalkan semuanya dan mudah-mudahan Ramadan ini mampu mengembalikan kesucian kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila yang saya sampaikan ini ada benarnya semata-mata karena Allah, tapi apabila yang saya sampaikan ini salah semata-mata keterbatasan kemampuan saya, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.